Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Cerita Nyata. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita yang diambil dari akun Twitternya @agil_r_saputra. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini yaitu sebuah kisah yang berjudul Marni Wongso, Legenda Hantu Desa. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini. Dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Dan buat teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti silakan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan jangan lupa di follow juga akun Twitter penulis. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita simak berikut ini. Marni Wongso II. Subuh pun menjelang, bersamaan orang-orang yang kini berjalan pulang dari rumah Mbah Karso, wajah-wajahnya tampak lesu memikirkan sesuatu. Terutama 7 orang yang tempo hari ikut bersama Mbah Karso melakukan penjemputan anak Wagiman di Kalilanang, kini rautnya tampak gelisah, memikirkan kesaksian Surti mantu Mbah Karso semalam. Wah, ciloko tenan iki. Nek Marni saiki dadi wani meneh ganggu ning desa iki. Wah, celaka ini. Kalau Marni sekarang menjadi berani lagi mengganggu desa ini, kata Mas Panggih, salah satu dari 7 orang itu sepulang dari rumah Mbah Karso. Muga-muga wae ora Marni sing meruhi Surti mau bengi. Mbah Karso kan dukun, mesti omahe akeh demite. Semoga saja bukan Marni yang dilihat Mbak Surti semalam. Lagi pula Mbah Karso kan dukun, pasti di rumahnya banyak penunggunya. Jawab Ustadz Sukar, sekedar menenangkan Mas Panggih. Mentari pagi kian meninggi, rumah Mbah Karso mulai didatangi oleh para pelayat dari luar desa. Sebagai anak, Nyoto terlihat cukup tegar menyalami orang yang turut berbelasungkawa. Ia tanpa gigih menjelaskan kronologi meninggalnya ayahnya kepada setiap pelayat yang bertanya. Hingga terlihatlah di matanya seorang pria tua berpeci miring yang berjalan menggunakan tongkat. Di sini pagar Nyoto seakan seketika roboh melihat orang itu. "Piye kok iso? Bagaimana bisa?" ucap pria tua itu dari kejauhan. Nyoto tak bisa berkata-kata lagi dan langsung berlari memeluk pria itu sambil menangis. Pria tua itu adalah Mbah Purbo, sahabat Mbah Karso. Mereka sama-sama veteran saat masa penjajahan. Mbah Purbo sudah seperti ayah kedua bagi Nyoto karena ia sempat tinggal di rumahnya selama 3 tahun saat SMA. "Ora iso, Karso kuwi bogel. Ra mungkin mati segampang kuwi. Tidak bisa, Karso itu kebal peluru. Tak mungkin dia mati semudah itu," kata Mbah Purbo menahan air matanya setelah mendengar penjelasan dari Nyoto. Mbah Purbo tampak tak bisa menerima kematian sahabatnya itu begitu saja. Ia mulai histeris dan tantrum bak anak kecil. Sampai ia terhuyung jatuh karena tak sengaja melepaskan tongkatnya. Suasana menjadi sedikit ribut sampai akhirnya Nyoto dibantu oleh beberapa pelayat membopong Mbah Purbo masuk ke dalam kamar. Mbah Purbo dibaringkan di dalam kamar dengan posisi setengah duduk. Ia yang mulai tenang pun segera diberi minum oleh Surti. Sementara itu Sasongko yang penasaran dengan keributan itu tampak mengintip di ambang pintu sampai Mbah Purbo yang melihatnya pun memanggilnya. "Rene nang, aku iki yo mbahmu. Sini nak, saya ini juga kakekmu," kata Mbah Purbo memandang Sasongko. Sasongko tampak takut dan malu-malu hingga akhirnya Nyoto pun sedikit menariknya, meminta anaknya itu untuk masuk dan mendekat. "Rene mas, mlebu, salim dhisik karo Mbah Purbo." "Sini mas, masuk, salim dulu sama Mbah Purbo," ucap Nyoto meminta anaknya itu untuk masuk. Sasongko pun mendekat dan menjabat tangan Mbah Purbo. Disinilah keanehan terjadi. Sasongko menyalami Mbah Purbo dengan tidak wajar. Raut wajahnya seketika berubah.
dan seperti tak mau melepaskan tangannya dari Mbah Purbo. Ia menatap Mbah Purbo sambil tersenyum aneh. Mbah Purbo sebenarnya merasa tak nyaman, namun ia yang seperti merasakan sesuatu pun tak mau kalah dengan balik menatap cucu sahabatnya itu sambil tersenyum. "Oh, wani-wani ne yo kowe? Oh, berani-beraninya ya kamu?" batin Mbah Purbo sambil terus menjabat tangan Sasongko. Hingga tak lama setelah itu, mendadak Sasongko mengibaskan tangan Mbah Purbo dan berlari keluar dari kamar, membuat Surti dan Nyoto merasa kebingungan dengan tingkah anaknya itu. "Dingapunten larene Pak, kawit wau enjang panci sing aneh-anehi." "Mohon dimaklumi Pak, sejak tadi pagi anak itu memang agak aneh," ucap Nyoto yang tak enak dengan Mbah Purbo. "Ho'o, rapopo. Iya, tidak apa-apa, jawab Mbah Purbo saat itu. Sebenarnya ketika bersalaman tadi, saat tangan mereka bersentuhan, bagi Mbah Purbo, di penglihatan matanya bukanlah Sasongko yang ia lihat, dan bukan Sasongko pula yang tersenyum sambil menatapnya, melainkan seorang wanita berwajah tua dengan rambut yang acak-acakan. Dan di sini kita tahu bahwasanya Mbah Purbo dan Mbah Karso mempunyai kesamaan, yaitu sama-sama paham tentang dunia lelembut. Saat itu Mbah Purbo sepertinya tahu ada sesuatu yang sedang membayangi keluarga almarhum sahabatnya ini. Dan beberapa saat setelah Sasongko keluar dari kamar itu, Mbah Purbo langsung berbicara kepada Nyoto dan Surti kalau saat ini ada entitas gelap yang sedang berkeliaran di sini. "Wujudnya tiang estri nggih Pak. Wujudnya seorang wanita ya Pak?" tanya Nyoto setelah mendengar penjelasan dari Mbah Purbo. "Ho'o, kowe wis ngerti yo?" "Iya, kamu sudah tahu ya?" tanya Mbah Purbo kini. Nyoto pun akhirnya bercerita tentang apa yang dilihat istrinya semalam, yaitu seorang wanita yang duduk di tengkuk Sasongko di halaman belakang dekat sumur. Meski Nyoto tak melihat sendiri dengan kedua matanya, namun ia percaya dan mulai menghubung-hubungkan ini dengan rangkaian kejadian yang terjadi di desa ini. "Ojo-ojo niku marni wongso Mbah. Lelembut wadon ingkang manggon wonten wit trembesi teng inggilipun Kali Lanang. Kala wingi para warga desa mriki sempet wonten masalah. Jangan-jangan itu marni wongso Mbah, hantu wanita yang menghuni pohon trembesi di atasnya Kali Lanang. Tempo hari warga desa sini sempat ada masalah," ungkap Nyoto kepada Mbah Purbo. Nyoto juga akhirnya menjelaskan kejadian lalu tentang sempat hilangnya seorang anak dan ibu yang disembunyikan oleh Marni Wongso itu akibat dipugarnya Kali Lanang. Pikir Nyoto masalah ini sudah selesai, mengingat renovasi Kali Lanang juga telah rampung dan sudah mulai digunakan. Namun tidak, kini menurut pandangan spiritual Mbah Purbo. "Menurutku sopo iku? Marni Wongso kuwi mung wedi karo Karso Tamrin. Deknen ngluwehke pugaran Kali Lanang iku mergo wedi diamuk karo bapakmu. Menurut saya siapa itu? Marni Wongso hanya takut dengan Karso Tamrin. Dia membiarkan renovasi Kali Lanang itu karena takut diamuk oleh bapakmu," pendapat Mbah Purbo perihal Marni Wongso. Mbah Purbo juga mulai yakin bahwa sosok wanita yang tadi dilihatnya dalam tubuh Sasongko itu adalah Marni Wongso yang kini sudah lepas dari belenggu ketakutannya. Karena Mbah Karso satu-satunya orang yang dia takuti sudah meninggal. Kalau perkiraan Mbah Purbo ini benar, berarti akan ada sesuatu yang akan terjadi pada desa ini lagi. Celaka ini, batin Nyoto saat itu. "Sopo wae sing nemoni kuntilanak iku ning kali pas kuwi? Siapa saja yang bertemu kuntilanak itu di kali saat itu?" tanya Mbah Purbo kepada Nyoto. "Tiang songo Pak, termasuk Bapak kalih kula. Wonten napa Pak?" 9 orang Pak, termasuk saya dan Bapak. "Ada apa Pak?" jawab Nyoto. "Mengko uang-uange kumpulke sampai ke pesenku mau. Nek kuntilanak kuwi saiki wis ora ono sing nahan. Kumpulkan orang-orang itu nanti, sampaikan ceritaku tadi kalau kuntilanak itu sekarang sudah tak ada yang menahan," kata Mbah Purbo yang seketika membuat Nyoto menjadi khawatir. "Lajeng pripun kelanjutannya Pak? Kalian cara ngatasine?" "Lantas bagaimana kelanjutannya Pak? Dan cara mengatasinya?" tanya Nyoto kini. Menanggapi pertanyaan Nyoto, Mbah Purbo memberikan 2 jenis cara. Cara yang pertama
adalah meminta maaf. Cara ini cukup mudah namun hina menurut Mbah Purbo, karena akan membuat lelembut itu jumawa dan ada kemungkinan berulah lagi. Atau cara yang kedua yaitu melawan. Cara ini mungkin akan sulit dilakukan, tapi bila berhasil akan membuahkan efek yang permanen. Lelembut itu akan cinjau dan tak berani berulah lagi. Nyoto pun kembali bertanya dan meminta saran kepada Mbah Purbo, cara mana yang menurut beliau lebih baik? Apakah dengan meminta maaf atau dengan cara melawannya? Dan Mbah Purbo pun dengan tegas menjawab, "Yo jelas ngelawan to. Podo karo carane Karso tamrin. Buktekke nek deknen Karso mung mati ragane, ora mati jiwane. Men deknen ngerti isih ono Karso-karso liya ning kene." Ya jelas ngelawan to, sama seperti cara yang ditempuh oleh Karso tamrin. Buktikan kepada dia, Karso hanya mati raganya, tidak dengan jiwanya. Agar dia juga tahu masih ada Karso-karso lain di sini, ucap Mbah Purbo kepada Nyoto. "Wes ojo sumelang, senajan mungkin aku rasa kuat Karso, kowe tetep tak rewangi sak nyandakku. Sudah jangan khawatir, walaupun mungkin saya tak sekuat Karso, sebisa mungkin saya tetap akan membantu," kata Mbah Purbo lagi. Berjam-jam berlalu, Mbah Purbo pun pamit pulang dan sempat berujar agar Nyoto main ke rumahnya bila nanti membutuhkan bantuan. "Wes yo, aku tak mulai dhisik, kowe-kowe sing tabah yo, suwarga langgeng kanggo Karso tamrin." "Sudah ya, aku pamit pulang, kalian-kalian yang tabah ya, kekal di surga untuk Karso tamrin," kata Mbah Purbo seraya berjalan keluar dan menaiki delman yang sudah mengantar dan menunggunya sedari tadi. Singkat cerita, malamnya kiriman doa tahlil untuk almarhum Mbah Purbo di hari kedua ini pun baru saja selesai. Meski tak seramai hari kemarin, tapi cukuplah untuk menegakkan hati keluarga Mbah Karso yang sedang berkabung. Sementara itu setelah acara doa selesai, tampak kini 8 orang pilihan Mbah Karso di Kalilanang waktu itu tengah berkumpul sesuai arahan Mbah Purbo tadi. 8 orang itu adalah Nyoto, Lek Sukri, Ustadz Sukar, Pak Sobari, Mas Panggeh, Pak Gugat, Lek Kantong, dan Bejo. Tanpa menunggu lama, Nyoto pun mulai membuka pembicaraan dan menceritakan semuanya seperti apa yang tadi pagi dijelaskan oleh Mbah Purbo perihal dugaan kuat tentang lepasnya Marni Wongso. "Demi te Kalilanang ucul Kang, lan koyone arek gowo ontran-ontran ning desane dhewe. Dedemit Kalilanang itu sudah terlepas Kang, dan sepertinya akan membuat kekacauan di desa kita," ucap Nyoto di dalam perkumpulan itu. "Seng mau bengi meruhi Yu Surti kae berarti Marni Wongso ho Mas. Yang semalam dilihat oleh Mbak Surti itu berarti Marni Wongso Mas," kata Pak Sobari menyambut pernyataan itu. "Ho Kang, aku yakin kae Marni Wongso." "Iya Kang, saya meyakini itu adalah Marni Wongso," jawab Nyoto. Wes tak batin. Terus awak dewe kudu kepiye iki?" Sudah kuduga. Terus kita harus bagaimana ini?" kata Lek Sukri menyela obrolan itu. "Nek sarane koncone bapakku mau, awak dewe kudu nglawan, tapi ndelok wae mengko nek pancen Marni Wongso kuwi ucul, mesti bakal ono kejadian. Kalau saran kawan bapakku tadi, kita tetap harus melawan, tapi lihat saja nanti, kalau memang benar Marni Wongso terlepas, pasti akan ada kejadian," ucap Nyoto menanggapi. "Hah? Kelawan piye? Podo Mbah Karso? Apa dewe sanggup? Dewe rasewani kuwi?" "Hah? Melawan bagaimana? Seperti apa yang dilakukan Mbah Karso? Apa kita sanggup? Saya merasa kita tak seberani itu," tanggap Lek Sukri. "Muga-muga wae koncone bapakku salah. Nanging upama demit Kalilanang kae bener-bener ucul, aku manut sampean-sampean kabeh, ameh nggawa cara apa? Semoga saja teman bapakku itu salah. Akan tetapi bila memang Marni Wongso ini benar-benar terlepas, saya tetap akan kembalikan kepada kalian-kalian semua, mau dengan cara apa kita mengatasinya," ucap Nyoto. Musyawarah pun terus dibicarakan tanpa ada mufakat karena memang pada kenyataannya mereka belum mempunyai bukti pasti kalau si Marni Wongso itu benar-benar sudah keluar dari sarangnya. Malam semakin larut, para warga yang melekan di bawah tenda depan rumah almarhum Mbah Karso itu pun mulai beranjak pulang
termasuk 7 orang yang tadi berkumpul bersama Nyoto juga sudah kembali ke rumahnya masing-masing. Dan pada malam inilah sebenarnya teror dimulai. Kita awali dengan Lek Sukri, tokoh paling penakut di cerita ini. Lek Sukri yang sudah sampai di depan rumahnya, tampak mengendap-endap dengan pelan ia membuka engsel pintu agar tak membangunkan istri dan anaknya yang sudah tertidur. Bukannya langsung masuk ke kamar, Lek Sukri malah duduk di ruang tamunya, seraya menyalakan satu lagi lampu semprong untuk menambah penerangan. Maklum, rumah Lek Sukri memang belum ada listrik. Wajahnya tampak gelisah memikirkan sesuatu. Ya, apalagi kalau bukan dedemit kali lanang itu yang kini tengah berada dalam pikiran Lek Sukri. Nyatanya pertemuan tadi membuat Lek Sukri kepikiran. Ia takut istri dan anaknya akan diculik seperti yang dialami anak dan istri Wagiman. Bisa saja keyakinan Nyoto itu tidak benar. Batin Lek Sukri yang kini berjalan ke dapur untuk membuat segelas kopi. Namun baru saja ia membuka tirai dan melangkah masuk, Lek Sukri dikejutkan oleh istrinya yang ternyata sedang ada di dapur. Astagfirullah, sampeyan to Bu? Ngopo wengi-wengi neng pawon ki? Astagfirullah, kamu to Bu? Ngapain malam-malam di dapur? Sentak Lek Sukri yang melihat wajah istrinya itu tersinari temaram lampu semprong di pinggir meja makan. Aku ngeleh Pak, nek ramangan susuku orang metu. Aku lapar Pak, kalau tidak makan asiku tidak akan keluar. Jawab istri Lek Sukri sambil menyuap talas rebus ke dalam mulutnya. Oh alah, ket-keti wae, tak kira sampean ki wis turu. Ya wis, aku kawekno kopi sisan. Oh alah, mengagetkan saja. Saya kira kamu itu sudah tidur. Ya sudah, buatkan aku kopi sekalian. Ucap Lek Sukri seraya berbalik dan berjalan lagi menuju ruang depan. Oh alah, ndak tahu orang lagi takut aja. Batin Lek Sukri yang berjalan. Namun betapa kagetnya lagi ketika Lek Sukri berjalan dan melewati depan kamarnya, istrinya yang tadi berada di dapur kini terlihat keluar dari kamarnya. Dengan rupa kantuk sang istri bertanya kepada Lek Sukri yang kini langkahnya terhenti. Entes omong-omongan karo sopo to Pak? Habis ngomong sama siapa to Pak? Tanya sang istri sambil mengusap-usap matanya yang masih mengantuk. Loh, Lek Sukri terdiam tak bisa menjawab, sampai akhirnya istrinya yang jengkel mendekat dan sedikit menampar pipinya. Plak, sampean mabuk meneh po. Plak, sampean mabuk lagi ya? Kata sang istri sambil mendekati mulut Lek Sukri untuk memeriksa bau nafasnya. Di sini Lek Sukri seketika sadar bahwa yang tengah berada di depannya ini adalah benar-benar istrinya. Lantas siapa yang tadi ia temui di dapur? Buru-buru Lek Sukri menarik istrinya ke dalam kamar dan menutup pintu serta menguncinya. Ia pun langsung meringkuk di atas tempat tidur dan mendekap bayi kecilnya. Sang istri yang masih tak mengerti dengan apa yang terjadi juga ikut panik, sampai ia pun juga ikut melompat ke atas ranjang dan turut memeluk sang bayi yang sekarang berada di tengah-tengah mereka. Ono apa toh Pak? Ada apa sih Pak? Tanya sang istri yang tampak bingung. Ono kowe neng pawon, lagi mangan kimpul. Aku mau omong-omongan karo kowe sing neng pawon. Ada kamu di dapur, sedang makan talas. Tadi itu aku berbicara dengan kamu di dapur, bisik Lek Sukri. Hah? Kapan aku neng pawon? Seko sampean mau mangkat tahlilan, aku ngeloni anjar terus, durung moro pawon. Hah? Kapan saya ke dapur? Dari sampean tadi berangkat tahlilan, aku ngeloni anjar, anak mereka belum pergi ke dapur, kata istrinya lantang. Shh, makane kuwi, sing lagi ning pawon kae terus sopo? Shh, makanya itu, terus yang di dapur itu siapa? Jawab Lek Sukri sambil menyuruh istrinya untuk memelankan suaranya. Mendengar itu, istri Lek Sukri terlihat semakin mendekap anaknya. Begitu juga dengan Lek Sukri yang tampak gemetar. Ia segera memeriksa pisau cukur yang diselipkan di bawah bantal si kecil Anjar. Bersamaan dengan itu terdengarlah di telinga mereka suara nyanyian gending Jawa dengan nada yang menggumam. Batin Lek Sukri yakin jelas suara itu bersumber dari arah dapur.
"Sopo kae pak? Siapa itu pak?" kata istri Lek Sukri ingin menangis. Lek Sukri tak menjawab, hanya mengisyaratkan agar istrinya tenang. "Shh," bisik Lek Sukri kepada istrinya dengan jentik telunjuknya. Suara itu masih terdengar dan kini seakan berjalan semakin mendekat ke arah mereka. Srek, 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 terdengar juga di antara nyanyian aneh itu seperti suara seperti langkah yang diseret, membuat istri Lek Sukri kini mulai menangis ketakutan. "Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah," ucap istri Lek Sukri yang sudah mulai mengeluarkan air mata. Dan seiring suara nyanyian yang semakin mendekat itu, pintu kamar yang tadi seingat Lek Sukri sudah dikunci, kini tiba-tiba terbuka sendiri dengan perlahan. Dan suasana pun menjadi makin kacau ketika bayi kecil mereka si Anjar terbangun dan kini menangis. Dan terdengar dengan jelas kini di telinga mereka, suara nyanyian aneh itu yang sekarang saling bertabrakan dengan tangis si Anjar. Berada di posisi seperti ini, Lek Sukri dan istrinya hanya bisa merunduk memejamkan mata, seraya melindungi bayi kecilnya dengan kaki mereka yang saling bersilang. Entah berapa lama suara itu bertahan, yang jelas gumaman bernada Jawa itu hilang bersamaan dengan Anjar yang tiba-tiba berhenti menangis. Untuk beberapa saat, suasana sempat berubah senyap, namun itu tak bertahan lama, karena beberapa detik kemudian, srek, 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 suara seperti langkah yang diseret kini terdengar sangat dekat. Lek Sukri tanpa sengaja membuka matanya, namun ia langsung memejamkannya kembali. Ia melihat sosok yang sudah selangkah masuk ke dalam kamarnya. Marni Wongso, batin Lek Sukri yang ketakutan. Hawa tak nyaman mulai terasa memenuhi ruangan, menenggelamkan Lek Sukri dan istrinya ke dalam rasa takut yang tak tergambarkan. Namun satu hal janggal terjadi ketika kini Anjar mulai mengoceh, bayi kecil itu tertawa-tawa seakan ada sesuatu yang tengah mengajaknya bercanda. Mengetahui itu, istri Lek Sukri sejenak lupa akan ketakutannya dan dengan spontan ia memeriksa anaknya. Namun baru beberapa detik saja ia membuka matanya, istri Lek Sukri langsung berteriak karena tepat di depannya telah berdiri sosok wanita berbaju putih dan bertubuh besar. Lek Sukri sontak terperanjat dan tentu saja kini ia juga melihat sosok itu. Ya, dia adalah Marni Wongso, karena wujud sosok itu sama seperti lelembut yang pernah Lek Sukri lihat di Kalilanang waktu itu. Lek Sukri segera mengangkat anaknya dan mendekapnya serta merangkul istrinya. Dengan ketidakwajaran ini, ia mencoba untuk menyingkirkan rasa takutnya. "Arep ngopo kowe? Mau apa kamu?" sentak Lek Sukri seraya mengeratkan tubuhnya dengan anak dan istrinya. Marni Wongso tak bergeming, mata putihnya menatap tajam ke arah Lek Sukri. Hingga beberapa saat kemudian, kuntilanak bertubuh besar itu pun mulai mendesis, mengucap kata-kata yang tak jelas dengan nada membisik. Dan bersamaan dengan itu, si Anjar yang berada di dalam dekapan Lek Sukri mulai menangis kencang. Berakhir dengan angin yang berhembus menerpa mereka, sosok itu pun menghilang begitu saja. Dengan tangan gemetar dan peluh yang bercucuran, Lek Sukri masih mencoba untuk menenangkan anaknya yang menangis, sambil menyenggol-nyenggol istrinya yang sepertinya sudah tak sadarkan diri. Sungguh tak pernah terpikirkan oleh Lek Sukri akan melihat Marni Wongso sejelas itu. Ia pun memilih terjaga hingga esok hari dalam keadaan yang sama, yaitu duduk di atas ranjangnya dengan si kecil Anjar dalam dekapannya. Ia sangat takut jika Marni Wongso kembali dan membawa anaknya. Mentari pagi mulai menjelang, dengan Lek Sukri yang masih terjaga, si kecil Anjar masih dalam dekap timangnya di atas tempat tidur, dalam posisinya yang semalaman tak berubah. Wajahnya tampak lesu dan syok hingga dengan lelahnya Lek Sukri mencoba kembali untuk membangunkan istrinya. "Tangi bu, tangi. Bangun bu, bangun," katanya seraya menggoyangkan tubuh sang istri. Beruntung kali ini istrinya terbangun. Sambil memegang pening di kepalanya, istri Lek Sukri tampak bangkit dari tidurnya. Ia langsung menatap Lek Sukri dan tampak lega ketika melihat si kecil Anjar ada dalam gendongan suaminya.
Awak dewe kudu lunga saka kene, Pak. Kita harus pergi dari sini, Pak, ucap sang istri mengajak Lek Sukri untuk meninggalkan desa ini. Ia takut akan menjadi korban Marni Wongso seperti anak dan istri Wagiman tetangganya. Saiki sopo sing iso nulungi? Mbah Karso wis ra ono. Sekarang siapa yang bisa menolong? Mbah Karso sudah tiada, katanya kepada Lek Sukri. Sang istri mulai berpikir yang tidak-tidak. Ia beranggapan akan ada pagebluk atau bencana melanda desa ini yang terjadi karena marahnya Marni Wongso. Terus dewe meh manggon nang ndi? Dewe ra iso nek manggon ning omahe mae karo pae. Terus kita mau tinggal di mana? Kita tidak bisa kalau harus tinggal di rumah bapak dan ibu, kata Lek Sukri membahasakan mertuanya. Wes tenang sik wae, bariki aku tak rembukan karo anake Mbah Karso, piye amrihe iki iso diatasi. Sudah tenang dulu saja, habis ini saya akan berbicara dengan anak Mbah Karso, bagaimana caranya ini bisa diatasi. Ucap Lek Sukri lagi mencoba menenangkan istrinya yang resah. Di dalam perdebatan itu, mereka tak tahu jika Anjar tengah demam, sampai akhirnya ketika istri Lek Sukri bergantian untuk menggendongnya, barulah di sini ia tahu bahwa tubuh Anjar terasa panas. Aduh Pak, iki Anjar kok panas yo? Aduh Pak, ini Anjar kok panas ya? Kata sang istri seraya memegangi kening si bayi. Lek Sukri segera memastikan dan memang benar, sepertinya anaknya kini tengah mengalami demam. Ayo ke wening Mbah Dimah. Ayo kita bawa ke Mbah Dimah, ucap Lek Sukri untuk segera membawa Anjar ke rumah Mbah Dimah, seorang dukun beranak di desa ini. Mata kantuk Lek Sukri seketika terbelalak, buru-buru ia berjalan bersama istrinya untuk membawa anaknya ke rumah Mbah Dimah yang berada di paling ujung selatan dekat Lembah Kondang. Hingga sampailah ia di sana, tampak Mbah Dimah yang tengah mengunyah daun sirih di depan rumahnya. Putu lanang, ono apa? Wayahe pijet lak sesuk jemuah paing toh? Cucu lelaki, ada apa? Waktunya pijat kan besok Jumat paing toh? Sambut Mbah Dimah. Niki anak lanang kok radi benter Mbah? Ini anakku kok agak panas Mbah, jawab istri Lek Sukri seraya memberikan Anjar ke gendongan Mbah Dimah. Oh rapopo, paling mong angin kuwi. Oh tidak apa-apa, paling cuma angin saja, jawab Mbah Dimah seraya meraihnya. Namun anehnya mendadak beliau terdiam. Setelah tangannya mendekap si bayi, mata Mbah Dimah beberapa saat melirik ke arah Lek Sukri dan istrinya. Wonten menopo Mbah? Ada apa Mbah? Tanya Lek Sukri. Wes, mlebu sik ayo. Sudah. Masuk dulu ayo, jawab Mbah Dimah mengalihkan pertanyaan Lek Sukri. Mereka berdua pun masuk sambil menggendong Anjar. Mbah Dimah mulai bersiap. Wanita senja itu tampak cekatan sekali, mendekap Anjar dengan satu tangan, seraya mengobrak-abrik lemari di ruang tamunya untuk mengambil minyak kelapa, bawang merah, dan serbuk Jawa. Anjar pun kini tengkurap di pangkuannya dan Mbah Dimah pun mulai memijat si kecil dengan lembut. Bismillah, tombo teko loro lungo kersaning Allah, ucapnya biasa mengawali pijitannya. Nak Sukri, sampean melu to ning kali lanang, nalikane metu anake Giman? Nak Sukri, sampean ikut kan ke kali lanang ketika menjemput anaknya Giman? Tanya Mbah Dimah seraya memijat Anjar. Nggih Mbah, kawula kalau wingi panci tumut mriko. Dos pundi Mbah? Iya Mbah, saya kemarin memang ikut ke sana. Memangnya kenapa Mbah? Jawab Lek Sukri yang terlihat mulai berpikir tak baik. Marni Wongso mau pengi mupeng desa, apa mampir ning omahmu? Tadi malam Marni Wongso berkeliling desa, apa dia mampir ke rumahmu? Tanya Mbah Dimah lagi, seraya terus memijit Anjar yang kini mulai menangis. Mendengar pertanyaan itu, Lek Sukri dan istrinya pun terlihat sejenak saling pandang. Sepertinya ada pikiran yang sama di kepala mereka, sampai akhirnya Lek Sukri pun berbicara kepada Mbah Dimah untuk menjawab pertanyaan itu. Wau bengi panci kula kalian bojo semerep lelembut Mbah, wujudipun kados wewe nanging awake gedhe dhuwur. Persis kalian lelembut sing pun nate kula delok wonten kali lanang. Napa niku Marni Wongso Mbah?
Semalam saya dan istri saya memang melihat lelembut, Mbah. Wujudnya seperti wewe, tapi tubuhnya tinggi besar. Sangat mirip dengan apa yang pernah saya lihat di Kalilanang. Apa itu Marni Wongso ya, Mbah? Jelas Lek Sukri kepada Mbah Dimah. Sejenak Mbah Dimah terdiam hingga selang beberapa saat kemudian, ia pun berkata kepada Lek Sukri dan istrinya, kalau si Anjar ini terkena sawan. Bocah iki kena sawan, iso uga iki saka gandane Marni Wongso sing mau bengi keri nang omahmu. Anak ini terkena sawan. Bisa jadi ini karena sisa-sisa energi Marni Wongso yang tertinggal di rumahmu semalam, jelas Mbah Dimah. Lek Sukri dan istrinya tentu syok mendengar penjelasan itu, walaupun sebenarnya saat mereka berangkat ke sini, mereka sudah menduga kuat ini adalah akibat dari Marni Wongso. Lajeng kedah pripun, Mbah? Saged ditangani toh? Terus harus bagaimana, Mbah? Bisa ditangani kan? Jawab ayah Anjar itu dengan muka yang khawatir, beriring dengan tangisan Anjar yang tengah dipijat. Nek masalah mariki tetep iso mari. Nanging krungu ceritamu mau aku kok dadi kuatir. Kuatir nek bocah iki lagi diincer. Iki aku ora meden-medeni lho. Aku mung waspada wae. Marai aku ngerti tenan watake lelembut Marni Wongso kae. Kalau masalah sembuh tetap bisa sembuh. Tapi mendengar ceritamu tadi, saya kok jadi khawatir ya. Kalau anak ini diincar, tidak bermaksud menakut-nakuti loh ini. Saya hanya waspada saja. Soalnya saya tahu betul watak lelembut itu, kata Mbah Dimah yang membuat Lek Sukri dan istrinya itu semakin syok dan khawatir. Terus pripun niki Mbah? Nopo saged dipun tangkal? Terus bagaimana ini Mbah? Apa bisa ditangkal? Kini kata istri Lek Sukri. Iso. Muga-muga iso. Sik, aku tak ngerampung ke iki sik. Bisa, semoga saja bisa. Sebentar, saya selesaikan ini dulu, kata Mbah Dimah sambil mengurut lembut alis si kecil Anjar. Hingga Anjar pun selesai dipijat seiring tangisnya yang mulai berhenti dan diberikanlah Anjar ke gendongan istri Lek Sukri. Setelah itu, Mbah Dimah masuk ke dalam kamarnya dan keluar membawa sesuatu berupa sapu lidi tua dengan potongan kain putih sebagai pengikatnya. Nyoh tak silehi, iki mengko nggo nyaponi kabeh jogan omahmu yo. Nek wis selehke wae ning ngisor longanmu. Muga-muga iki iso nyegat dedemit ala sing arep mlebu ning omahmu. Ini saya pinjamkan. Gunakanlah benda ini untuk menyapu lantai rumahmu. Nanti kalau sudah, letakkan saja di bawah kolong tempat tidurmu. Semoga bisa mencegah lelembut jahat yang ingin masuk ke rumahmu, kata Mbah Dimah menyerahkan sapu lidi itu. Siapa sih Marni Wongso ini sebenarnya? Apa memang dari dulu seperti itu? Tentu itu pertanyaan yang ada di benak Lek Sukri saat ini, mengingat ia dan sang istri bukanlah orang yang lahir dan tumbuh di desa ini. Hingga seiring suasana yang mulai membaik dan si kecil Anjar juga sudah terlihat lahap menyedot ASI dari ibunya, muncul di benak Lek Sukri yang sangat penasaran dengan semua ini. Dan si kecil Anjar juga sudah terlihat lahap menyedot ASI dari ibunya. Muncul di benak Lek Sukri yang sangat penasaran dengan semua ini. Sepertinya aku harus menanyakan ini, barangkali Mbah Dimah ini tahu. Batin Lek Sukri hingga ia pun mulai mempertanyakan perihal Marni Wongso ini. Bagi Mbah Dimah menceritakan Marni Wongso, sama saja menyiarkan sebuah tragedi di masa lalu, kisahnya selalu timbul dan tenggelam di setiap generasi. Bisa diartikan ulah Marni Wongso memang sudah pernah terjadi di masa lalu. Hingga membuatnya menjadi legenda lelembut di desa ini. Kawit zaman aku cilik, lagi wingi kuwi, uang sing diumpetke Marni Wongso iso mulih kanthi slamet. Biasane nek ora wis dadi batang ya ilang ra ono wujute. Dari zaman aku kecil, baru kemarin itu, orang yang disembunyikan Marni Wongso bisa kembali dengan selamat. Biasanya kalau tidak sudah menjadi mayat, ia hilang begitu saja tak pernah kembali atau ditemukan raganya, ungkap Mbah Dimah di perbincangan itu. Mbah Dimah bersaksi dari beliau umur 20 tahun hingga sekarang, sudah ada 8 korban Marni Wongso yang tak selamat. 6 di antaranya ditemukan sudah menjadi mayat, dan 2 sisanya hilang lenyap begitu saja tak pernah ditemukan raganya. Kala itu di zaman Mbah Dimah masih muda, semua orang seperti tunduk dan takut dengan Marni Wongso. Lewat perantara Mbah Tarjo Tamrin, ayah Mbah Karso yang juga ahli spiritual,
Marni Wongso sering meminta ini itu berupa sesajen yang awalnya ringan namun lama-lama semakin memberatkan seperti sembelih kerbau dan pertunjukan wayang kulit yang sebenarnya sangat berat untuk ditanggung oleh warga di sini yang kala itu masih didominasi oleh warga miskin. Pernah sesekali ketika musim panen gagal, warga yang tidak mau memaksakan adanya pertunjukan wayang justru memantik kemarahan Marni Wongso hingga timbullah 8 korban tadi. Hingga suatu hari muncullah Mbah Karso menggantikan bapaknya Mbah Tarjo Tamrin yang meninggal kala itu, dan walau dengan ilmu yang sama, Mbah Karso ternyata mempunyai penerapan yang berbeda. Hingga mulailah saat itu Marni Wongso dipermainkan oleh Mbah Karso dengan pikiran cerdiknya, entah apa yang Mbah Karso perbuat waktu itu, sampai-sampai membuat Marni Wongso yang ganas itu tunduk dan takut kepadanya. Dheweke wis dijajah Londo, dijajah Jepang, mosok arep dijajah Demit. Kita ini sudah dijajah sama Belanda, dijajah juga sama Jepang, masa mau dijajah Demit? Itulah kata-kata Mbah Karso Buddha yang sangat diingat Mbah Dimah ketika untuk kali pertama persembahan berlebihan di desa ini diputuskan untuk ditiadakan. Hingga puncak keganasan Marni Wongso kala itu pun berakhir dengan dipindahnya dia dari Gumuk Gondang ke Kalilanang. Dari Watu Pasung ke Pohon Trembesi sesuai perjanjian karena kalah bertarung dengan Mbah Karso. Ini mungkin sekaligus menjawab kenapa tempo hari anak Wagiman yang hilang di Lembah Gondang muncul di Kalilanang. Hingga sejak saat itu tak ada lagi persembahan berlebihan kepada Marni Wongso di desa ini. Menurutku bener Karso Tamrin kae, siji-sijine cara ya mau ngelawan. Marni Wongso nek diwenehi ati mesti nglunjak. Menurut saya yang dilakukan oleh Mbah Karso itu sudah benar. Cara satu-satunya untuk mengatasi itu hanyalah melawan. Marni Wongso kalau kita kasih hati pasti ngelunjak soalnya, ungkap Mbah Dimah menutup ceritanya. Lek Sukri bersama istri dan anaknya pun kembali ke rumahnya, memandikan si Anjar, serta melakukan apa yang tadi disuruh oleh Mbah Dimah, yaitu menyapu seluruh lantai rumahnya dengan sapu lidi keramat itu. Lek Sukri yang lelah karena semalaman tak tidur itu pun tak sanggup lagi menahan kantuknya. Ia kini terlentang memejamkan matanya di atas bale di ruang tengahnya. Biarlah ketela-ketelaku di ladang dimakan celeng. Batinnya seraya menutupi matanya dengan satu lengannya, ia pun tidur. Tanpa Lek Sukri tahu hari ini ada satu lagi orang yang juga terkena tulah dari Marni Wongso. Orang itu adalah Pak Sobari, salah satu tokoh dari 8 orang yang semalam berunding bersama dengan Lek Sukri di rumah mendiang Mbah Karso. Masih di waktu yang sama di pagi ini, di waktu yang hampir bersamaan dengan berangkatnya Lek Sukri ke rumah Mbah Dimah, Pak Sobari panik, berteriak memanggil-manggil istrinya yang tengah memasak di dapur. "Bune, Bune," teriak Pak Sobari seraya menggaruk-garuk kepalanya. "Kenapa iki Bune? Kenapa iki Bune?" "Kenapa ini Bu? Kenapa ini Bu?" ucapnya pagi itu kepada istrinya. Ia terus-menerus menggaruk kepalanya yang gatal hingga berdarah bersamaan dengan rambutnya yang terus rontok dan berguguran. Cukup aneh untuk sebuah penyakit. Sang istri yang melihat itu tentu panik, ia segera memegangi kedua tangan Pak Sobari itu agar tak terus menggaruk kepalanya. Namun Pak Sobari seperti tak tahan dan memberontak sambil berteriak. "Gatel Bune, panas Bune," teriak Pak Sobari pagi itu. Nyoto anak mendiang Mbah Karso yang kebetulan rumahnya hanya selisih beberapa petak saja dari rumah Pak Sobari mendengar teriakan itu. "Kenapa kae Mas Sobari? Kenapa itu Mas Sobari?" kata Nyoto seraya keluar dari rumahnya dan berjalan menuju ke situ. Tampak para tetangga sudah berdatangan untuk melihat apa yang terjadi. Nyoto pun menerobos masuk dan betapa ngerinya kini keadaan Pak Sobari. Bagian atas rambutnya sudah hampir habis dan kepalanya sudah penuh bercak-bercak darah. Dengan sang istri yang terlihat menangis kebingungan. Tak ada satupun orang yang tahu apa yang tengah terjadi pada Pak Sobari itu. Dengan penanganan seadanya, ia hanya dibasuh air hangat dan diberi bedak di bagian kepalanya saja, hingga perlahan rasa gatal itu mulai mereda. Nyoto terlihat mendekati Pak Sobari yang sekarang tengah didudukkan di ruang tengah bersama para tetangga yang sedari tadi masih ikut berkumpul menyaksikan kejadian ini.
Sesekali ia terlihat meringis seperti menahan perih sambil sedikit menggaruk dengan jentik jarinya ke kepalanya yang rambutnya kini tampak tak rata. Pak Sobari hanya terdiam dan Nyoto pun mulai berkata, "Ayo nang Pak Mantri wae mas, ayo ke Pak Mantri saja mas," kata Nyoto mengajak Pak Sobari itu agar ditangani secara medis. Dengan pertanyaan itu Pak Sobari hanya melamun seperti tak menyimak, sejenak tatapannya kosong hingga perlahan ia pun mulai menangis terisak. Sambil sesenggukan Pak Sobari mulai berkata kalau semalam ia yang sempat tertidur dibangunkan oleh sosok yang menindih tubuhnya. Ia tak sempat melihat wujudnya karena memang suasananya gelap, namun Pak Sobari benar-benar merasakan ada sebuah tangan yang membungkam mulutnya saat itu. Baunya seperti mayat, tangannya dingin seperti orang mati, hingga sosok yang menindihnya itu pun mulai seperti menjilat-jilat kepalanya dengan akhir peki kata, "Aku Marni Wongso, isih kelingan aku ora. Aku Marni Wongso, masih ingat aku tidak?" Kata terakhir yang Pak Sobari dengar, karena setelah itu ia tak sadarkan diri. "Aku wedi tenan mas, aku wedi tenan. Saya benar-benar takut mas, saya sangat takut," tutup Pak Sobari kepada Nyoto di akhir ceritanya. Nyoto hanya terdiam menghela nafasnya. Berarti memang benar kata Bapak Purbo kepadaku kemarin. Batinnya seraya memegang pundak Pak Sobari. Bersama dengan itu istri Pak Sobari keluar dari kamarnya. Sambil masih membawa sapu, ia berkata kepada orang-orang dengan wajah panik, "Tulung deloken, kae sing nang kamar rambutnya sopo. Tolong lihatlah itu yang di kamar rambutnya siapa," kata istri Pak Sobari. Orang-orang yang masih berada di situ begitu juga dengan Nyoto pun segera memeriksa apa yang dikatakan oleh istri Pak Sobari itu. Nyoto pertama kali masuk bersama istri Pak Sobari yang langsung menunjukkan banyak helaian rambut tak wajar di antara rambut-rambut Pak Sobari yang rontok. Sangat aneh dan terlihat panjang sekali, tak seperti rambut Pak Sobari yang ukurannya tak lebih dari 5 cm. Wujudnya juga tak wajar, hampir mirip uban dan sedikit lebih besar daripada rambut manusia pada umumnya. Nyoto tampak menggelengkan kepalanya, serta langsung menyuruh istri Pak Sobari untuk mengumpulkan semua rambut itu untuk segera dibakar. "Wes, resi iwayu, mengkopen aku wae sing ngobong. Sudah, bersihkan saja mbak, biar nanti saya yang akan membakarnya," kata Nyoto. Singkat cerita, Nyoto pun kembali lagi ke rumah untuk membersihkan diri, karena di hari ketiga kematian ayahnya ini, tentu masih ada orang yang datang melayat ke rumahnya. Pagi itu sekira pukul 8-9 pagi, Nyoto tampak sudah rapi setelah mandi dan duduk bersama istrinya di ruang tamu. "Pak Sobari kenapa mas? Pak Sobari kenapa mas?" tanya Surti istrinya. "Mbuh lah bu, kok dadi koyo ngene yo? Koyone bener sing dingendikake Bapak Purbo. Yen arek ono ontran-ontran sing bakal kejadian ning desa iki. Tidak tahulah bu, kok jadi seperti ini ya? Sepertinya memang benar kata Bapak Purbo, kalau akan ada keributan yang bakal terjadi di desa ini," kata Nyoto seraya mengusap wajahnya. "Emang Pak Sobari kepiye mas? Emang Pak Sobari kepiye mas keadaane? Aku mau meh melu rono ora wani mas. Aku isih gila karo kejadian sing wingi. Aku mung takon karo uwong-uwong kok jari kena tulah. Memangnya bagaimana sekarang keadaan Pak Sobari? Saya tadi mau ikut ke sana tapi masih trauma dengan kejadian kemarin. Saya hanya tanya saja sama orang-orang, kok katanya dia kena tulah," ucap istri Nyoto. "Nek menurut ceritane deknen sih, ngono kuwi bu, bingung aku kepiye carane metu saka masalah iki. Kalau menurut cerita dia sih, begitu itu bu. Bingung saya bagaimana caranya keluar dari masalah ini," kata Nyoto seperti enggan membahas masalah ini sekarang. Hingga satu persatu pelayat pun mulai berdatangan, sedikit mengalihkan pikiran Nyoto tentang bayang-bayang masalah Marni Wongso. Singkat cerita, malam pun tiba. Di malam ketiga kematian Mbah Karso ini, tak banyak warga yang datang untuk ikut tahlilan. Ternyata apa yang terjadi dengan Pak Sobari berikut kesaksiannya tadi pagi itu, kini sudah menyebar ke seluruh desa. Dari mulut ke mulut orang-orang yang pagi itu menyaksikan, membuat para warga takut untuk keluar malam. Begitu juga dengan Lek Sukri yang hingga acara tahlilan selesai ia tak kelihatan batang hidungnya.
Tapi beruntung malam ini Ustadz Sukar, Mas Panggih, Pak Gugat, Lek Kantong, dan Bejo datang. Mereka kini kembali berkumpul untuk merundingkan masalah ini. Piye kahanane Mas Sobari? Bagaimana keadaan Pak Sobari? Tanya Pak Gugat kepada Nyoto. Wah yo ngono kae Kang, aku ra tega. Mau bar magrib aku bar ngeteri berkat, deknen nglengkur wae ning kamar, ra gelem metu ket mau isuk jare Mbak Narti, istri Pak Sobari. Wah ya seperti itulah Mas, saya tidak tega. Tadi habis maghrib saya ke sana ngantar makanan, kata Mbak Narti dia di dalam kamar terus, tidak mau keluar sejak pagi tadi. Jawab Nyoto. Jarene pancen bener hoo ditekani Marni Wongso? Apakah benar katanya ditemui oleh Marni Wongso? Tanya Bejo menyela. Nek menurut ceritane deknen sih hoo Jo. Kalau menurut cerita dia sih begitu Jo, kata Nyoto. Lek Sukri nang di iki? Lek Sukri di mana ini? Kata Nyoto lagi. Lek Sukri mau tak parani, nembe wae tangi turu Mas. Tur anake yo jarene kek masuk angin. Tadi saya sempat mampir ke sana, baru aja bangun tidur Mas. Lagi pula katanya anaknya juga lagi masuk angin. Jawab Bejo kepada Nyoto. Mereka pun mulai saling berembuk. Untuk kali ini, semuanya yakin bahwa Marni Wongso sudah mulai berulah. Walau mereka belum tahu apa yang dialami Lek Sukri, tapi dengan apa yang menimpa Pak Sobari, sudah cukup bagi mereka untuk mengambil kesimpulan bahwa Marni Wongso harus segera diatasi. Tapi bagaimana caranya? Tampuk kepemimpinan tentu kini jatuh kepada Nyoto sebagai anak Mbah Karso, tapi celakanya Nyoto ini benar-benar tak tahu dengan hal-hal seperti ini. Jangankan melawan lelembut, lawang digonggong anjing saja dia lari. Piye iki Mas? Barang-barangnya Mbah Karso kan mesti isih ono to Mas? Bagaimana ini Mas? Barang-barangnya Mbah Karso kan pasti masih ada to Mas? Tanya Mas Panggih kini kepada Nyoto. Yo isih ono, tapi aku yo podo wae ra ngerti Mas carane nggunake. Ya masih ada, tapi saya juga sama saja tidak tahu bagaimana cara menggunakannya. Jawab Nyoto yang kebingungan. Wes Mas, teko dimantepi wae. Ora sampean kudune ngarep, awak dhewe maju bareng-bareng. Perlu sampean ngerti, apa sing ditinggalke Mbah Karso mesti tibone ning sampean dhisik. Aku yakin Marni Wongso bakalan weruh gandane Mbah Karso ning awakmu Mas. Kalau wingi Mbah Karso mungkin wis krasa banjur masrahke marang dhewe-dhewe kabeh iki dipilih kanggo njogo desa iki saka sengkala. Sudah Mas, yakin saja. Bukan sampean harus memimpin kita di depan. Kita maju sama-sama. Dan perlu sampean tahu, apa yang ditinggalkan Mbah Karso pasti jatuhnya ke sampean dulu. Saya yakin Marni Wongso akan melihat Mbah Karso di dalam dirimu, Mas. Kemarin mungkin Mbah Karso sudah merasa terus memasrahkan semua ini kepada kita dengan memilih kita semua untuk menjaga desa ini dari bencana semacam ini, kata Ustadz Sukar kini untuk menyemangati Nyoto. Nggih Pak Kaum, sing penting ojo do nyerah wae. Aku dikancani ngadepi masalah iki. Sesuk aku tak ngabari Mbah Purbo, koncone bapak sing dek wingi tak omongke, deknen janji yen dhewe butuh bantuan kon menehi ngerti. Ya Pak Kaum, yang penting jangan pada nyerah saja. Temani saya menghadapi semua ini. Besok saya akan menemui Mbah Purbo, teman bapak yang kemarin sempat saya bicarakan. Beliau berjanji, kalau kita butuh bantuan, bisa langsung memberitahu beliau, ucap Nyoto dalam obrolan itu. Singkatnya, pembicaraan yang cukup panjang itu pun selesai dengan kesimpulan, mulai besok pagi Kalilanang akan ditutup sementara atau dalam arti lain tak boleh digunakan terlebih dahulu sampai nanti Nyoto mendapat petunjuk dari Mbah Purbo. Hingga sekira hampir pukul 12 malam, mereka semua pun pulang dari rumah Nyoto ke rumahnya masing-masing. Ustadz Sukar, Lek Kantong, Pak Gugat, Mas Panggih, dan Bejo tampak berjalan bersama dengan obornya menyusuri jalan desa yang masih minim pencahayaan itu. Hingga sampailah 5 orang itu di persimpangan tengah desa, ditandai gardu jaga dan pohon sawo yang membelah jalan menjadi 2. Di sini mereka berpisah menuju arah rumahnya masing-masing. Pak Gugat, Ustadz Sukar, dan Bejo mengambil jalan menuju timur, sementara Mas Panggih dan Lek Kantong berjalan ke ruas jalan menuju barat. Dhisik yo, ojo lali, sesuk-esuk kumpul ning Kalilanang. Duluan ya, jangan lupa besok kita berkumpul di Kalilanang, ucap Ustadz Sukar ke arah Mas Panggih dan Lek Kantong saat mereka terpisah di persimpangan itu. Namun baru beberapa langkah saja mereka meninggalkan persimpangan itu,
Tiba-tiba terdengar suara pekik tawa seorang wanita, membuat mereka yang sudah berjalan ke arahnya masing-masing kini terpaksa berbalik dan kembali lagi di persimpangan itu. "Opo kai? Apa itu?" kata Bejo sambil memegang lengan Ustadz Sukar. "Meneng wae, tenang, teko meneng." "Diam dulu, tenang," tanggap Ustadz Sukar seraya berlari kecil menghampiri Lek Kantong dan Mas Panggih yang sudah naik ke gardu di tengah persimpangan itu. Ustadz Sukar bersama Bejo dan Pak Gugat pun melompat naik, menyusul Lek Kantong dan Mas Panggih, dan mereka pun kini duduk saling berhimpitan. Suara pekik tawa itu masih terdengar, mengikik parau di atas langit. Bejo, Lek Kantong, Mas Panggih, dan Pak Gugat kini meringkuk ketakutan di pojok gardu, memegangi tubuh Ustadz Sukar yang masih tampak menoleh ke atas, seperti mencari-cari dari mana sumber suara itu berasal. "Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar," ucap Ustadz Sukar di antara suara tawa ngeri itu. Hingga perlahan sosok itu menampakkan diri dan terlihatlah kini sosok putih melayang-layang di depan mereka. Siapa lagi kalau bukan si Marni Wongso. Dengan masih tertawa-tawa ia meregangkan tangannya. Semua orang terkejut dan menjerit menyadari apa yang di depan mereka kini. "Aduh, aduh, tolong ya Allah," teriak mereka saat Marni Wongso mulai menampakkan diri. Tapi di antara 5 orang itu, ada 1 orang yang masih terkendali, yaitu Ustadz Sukar. Satu-satunya orang yang masih mencoba tegak menatap sosok Marni Wongso itu, yang kini perlahan mulai turun dan memijak tanah. Marni Wongso tak lagi tertawa, kini ia hanya tersenyum sambil menatap tajam ke arah Ustadz Sukar yang sebenarnya mulai sedikit ciut. "Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar," zikir Ustadz Sukar dengan lidahnya yang sudah terasa keluh. Dengan keberanian seadanya, Ustadz Sukar mencoba untuk tetap tak terlihat takut sambil sesekali ia menyenggol teman-temannya yang sedari tadi menghimpit di kanan, kiri, dan belakang tubuhnya itu. "Shh, tenang, teko dongo sak bisane. Shh, tenang, berdoalah sebisa kalian," bisik Ustadz Sukar kepada Lek Kantong, Bejo, Mas Panggih, dan Pak Gugat di atas gardu itu. Sampai akhirnya setelah bertahan beberapa lama, sosok Marni Wongso itu pun perlahan menghilang dari pandangan Ustadz Sukar. "Alhamdulillah," ucapnya seraya menengok ke kanan dan ke kiri sambil memberitahukan kepada teman-temannya itu kalau sosok itu sudah pergi. Wes ilang, sudah hilang, kata Ustadz Sukar. Terlihat kini wajah-wajah pucat ketakutan dan masih tampak ragu apakah sosok Marni Wongso itu memang sudah benar-benar hilang. "Aku tetap rawani Bali. Saya tidak akan berani pulang," kata Bejo yang waktu itu menyarankan agar mereka semua kembali saja ke rumah Mbah Karso. "Dewe turun ning omahe Mas Nyoto wae, timbang ketemu demit kae ning dalan. Koyone Mas Nyoto durung turu. Kita kembali ke rumah Mas Nyoto saja dan bermalam di sana, daripada nanti ketemu dedemit itu lagi di jalan. Sepertinya Mas Nyoto belum tidur," kata Bejo lagi dengan wajah yang masih tampak ketakutan. Setelah sejenak berunding, 5 orang itu pun sepakat untuk kembali lagi ke rumah Nyoto dan akan bermalam di sana. Mereka pun mulai turun dari gardu itu, memunguti obornya masing-masing yang tadi sempat terjatuh dan mulai berjalan kembali ke rumah Mbah Karso. Ketakutan masih tersisa terlihat di wajah-wajah mereka yang kini berjalan ke arah rumah Nyoto dengan muka was-was dan tak saling bicara. Bahkan Ustadz Sukar yang tergolong orang paling pemberani di antara 5 orang itu pun kini tangannya tampak gemetar, memegang tasbih dan tak berhenti berzikir. Ustadz Sukar terus mencoba menepis wajah Marni Wongso yang masih terngiang hangat di dalam kepalanya itu. Sampai akhirnya beberapa saat kemudian mereka sampai di rumah Mbah Karso. Dan sepertinya sesuai dengan dugaan mereka, Nyoto kemungkinan besar masih terjaga karena mereka melihat pintu rumahnya yang masih terbuka. Mereka berlima itu pun kini duduk di depan rumah itu, seraya menghela nafas panjang untuk menenangkan suasana hati mereka masing-masing. "Mas Nyoto dundang kono Jo, koyone durung turu." "Mas Nyoto dipanggil saja Jo, sepertinya dia belum tidur," kata Pak Gugat menyuruh Bejo untuk masuk ke dalam rumah dan memanggil Nyoto. Tanpa menjawab, Bejo pun bangkit dari duduknya
dan mulai berjalan untuk masuk ke rumah Mbah Karso. "Kula nuwun, Mas Nyoto," ucapnya di ambang pintu, seraya memasukkan setengah badannya untuk melihat ke dalam. "Kula nuwun," ucapnya lagi sambil melangkah masuk ke dalam dan berjalan menuju ruang tengah. Namun di gawang pintu antara ruang tamu dan ruang tengah, langkah Bejo pun terhenti karena ia terkejut melihat Surti, istri Nyoto, yang tengah duduk dengan posisi membelakanginya. Bejo yang kaget pun spontan berkata, "Astagfirullah, yu Surti ket-keti wae. Mas Nyoto ndak wis turu yu." "Astagfirullah, Mbak Surti ngagetin saja. Apakah Mas Nyoto sudah tidur, Mbak?" kata Bejo kepada istri Nyoto itu. Surti pun menanggapi dengan datar, "Durung, kae gek ning pawon." "Belum, itu lagi di dapur," jawab Surti dengan lambat dan datar. Cukup aneh sebenarnya untuk Surti yang kesehariannya dikenal sangat ramah dan supel, namun di sini Bejo tak curiga sedikit pun, hingga ia pun kembali memanggil Nyoto. "Mas, Mas Nyoto, Mas, Mas," panggil Bejo beberapa kali. Nyoto tak juga menjawab panggilan dari Bejo itu, hingga Surti pun kembali berbicara agar Bejo masuk saja menuju dapur. "Ora krungu kae, sampean teko mlebu wae." Sepertinya dia tak mendengar. "Kamu masuk saja," kata Surti yang lagi-lagi masih dengan nada datar. Bejo pun semakin berjalan masuk, melewati ruang tengah, dan untuk sampai dapur, ada satu ruangan lagi yang harus dilewati, yaitu ruang makan. Tapi di ruangan itulah Bejo kembali dikejutkan. Ia melihat Surti lagi di ruangan itu dan sama seperti tadi di ruang tengah, di ruang makan ini Surti juga duduk membelakangi Bejo. Terus yang berada di ruang tengah tadi itu siapa? Batin Bejo yang sepertinya otaknya masih memproses apa yang sedang terjadi. Namun tak butuh waktu lama, Bejo pun segera menyadari ketidakberesan ini, tapi sepertinya sudah terlambat. Ia baru sadar ketika rasa takut kini sudah menguasainya. Bejo terpaku tak bisa bergerak, ia ingin berteriak namun mendadak mulutnya seperti dikunci. Dan bersamaan dengan itu terdengar suara krengket. Sosok mirip Surti itu mendadak membalikkan diri berikut dengan kursinya menghadap ke arah Bejo berdiri. Dan kini tampaklah jelas sosok yang tadi Bejo lihat sebagai Surti itu ternyata bukanlah Surti melainkan lelembut itu, yang kini menatapnya dan dengan mulutnya yang terbuka mengeluarkan kata-kata aneh yang tak bisa dijelaskan. Bejo gemetar tak bisa apa-apa, kakinya lemas dan tak bisa melangkah, ditambah lagi dengan sosok itu yang sekarang mulai turun dari kursi dan merangkak ke arahnya. "Marni Wongso, Marni Wongso," kata sosok itu dengan nada membisik sambil terus merangkak mendekati Bejo. Dengan sekuat tenaga, Bejo mulai melangkah mundur, mencoba menjauh dari sosok itu, namun sepertinya Marni Wongso merayap lebih cepat karena tiba-tiba saja ia berada di depannya. Marni Wongso terus mendekat sampai benar-benar berada di depan wajah Bejo, dan ia pun mengucapkan satu kata kepada Bejo. Satu kata itu adalah sebuah nama. "Sulastri," bisik Marni Wongso di depan wajah Bejo, membuatnya seketika menangis dan bisa berlari setelah mendengar kata itu. "Tolong!" teriak Bejo sambil berlari keluar menghampiri orang-orang yang masih ada di depan rumah. Ia sempat terjatuh, namun kembali bangkit dan segera berkata kepada teman-temannya itu, "Aku kudu bali, aku kudu bali. Aku harus pulang, aku harus pulang," kata Bejo sambil memegangi lengan Ustadz Sukar. "Ono apa, Jo? Ono apa?" "Ada apa, Jo? Ada apa?" tanya Ustadz Sukar dan teman-temannya yang kebingungan. "Kuntilanak gendeng kae. Aku entes ketemu kuntilanak gendeng kae. Kuntilanak gila itu. Saya baru saja melihat kuntilanak gila itu," kata Bejo terbata-bata langsung berlari pergi tanpa berkata-kata lagi. Bejo berlari pulang menuju rumahnya tanpa memperdulikan apapun. Yang ada dalam pikirannya kini hanyalah Sulastri, nama yang tadi dibisikkan lelembut itu. Sulastri adalah nenek Bejo yang sudah membesarkannya dari kecil. Sejak ia ditinggalkan oleh orang tuanya merantau dan sampai sekarang tak kembali,
Dan sekarang Bejo memang hanya tinggal dengan Mbah Sulastri. Untuk itu hanya dialah satu-satunya orang yang Bejo miliki. Bejo tergopoh-gopoh berlari hingga sampai di rumahnya. Buru-buru ia membuka pintu sambil terus memanggil nama Mbah Sulastri. "Mbah Ibu, Mbah Ibu," ucap Bejo gemetar dengan nada hampir menangis. Dengan segera ia masuk ke kamar neneknya itu dan terlihat olehnya Mbah Sulastri yang tertidur berselimutkan kain jarik. Bejo pun mendekat dan dengan pelan dan menggoyangkan tubuh neneknya itu. "Mbah Ibu, Mbah Ibu," panggil Bejo lirih, namun Mbah Sulastri tak bergeming. Bejo pun mulai meraba tangannya untuk lebih memastikan. Dan di sini pikiran Bejo mulai tak karuan ketika ia merasakan tangan Mbah Sulastri yang terasa dingin dan kaku. Bejo yang mulai panik kini terdengar meninggikan suaranya. "Mbah Ibu, Mbah Ibu," sentaknya seraya memeriksa nafas neneknya itu dan terus menggoyangkan tubuhnya. Namun sepertinya semua sudah terlambat. Bejo tak lagi merasakan hembus nafas dari hidung wanita tua itu, apalagi degup jantungnya yang tak juga terasa walau berulang kali Bejo periksa. Malam itu sebuah kenyataan berkata, Mbah Sulastri seorang nenek sekaligus ibu bagi Bejo itu sudah meninggalkannya untuk selama-lamanya. Air mata Bejo menetes, tubuhnya seketika lemas dengan kenyataan itu. Sambil terhuyung-huyung, ia berjalan keluar dari rumahnya mendekati kentongan miliknya yang tergantung di tiang teras. Dengan berusaha tegar, ia memukul kentongan itu, seraya berteriak seadanya dengan berurai air mata. "Tong, tong, tong, tulung!" teriak Bejo yang malang itu. Beruntung Ustaz Sukar, Mas Panggih, Pak Gugat, dan Lek Kantong segera berjalan menyusulnya beberapa saat setelah melihat Bejo lari dari rumah Nyoto dengan gelagat yang aneh. Jadi tak selang beberapa lama kemudian, mereka pun sampai di rumah Bejo dan melihat anak muda itu tengah menangis sambil memukul-mukul kentongan. "Onopo, Jo? Ada apa, Jo?" kata mereka yang langsung menghampiri. "Mbah Ibu, Mbah Ibu, Mbah Ibu," kata Bejo terisak dan terbata sambil menunjuk-nunjuk ke dalam rumahnya. Ustaz Sukar pun segera memeriksa diikuti oleh yang lain, begitu juga dengan Bejo yang tampak dipapah oleh Mas Panggih untuk masuk ke dalam rumahnya. Ustaz Sukar pun masuk ke dalam kamar Mbah Sulastri. Dengan tenang ia menatap wajah wanita tua itu dan memeriksa nadi lewat lehernya. Dan terucaplah kata yang menjadi penjelas dari semua ini. "Innalillahi wa inna ilaihi roji'un," ucap Ustaz Sukar seraya menarik kain jarik yang menyelimuti Mbah Sulastri itu sampai menutupi wajahnya. Bagian 2 selesai di sini. Sampai jumpa di bagian selanjutnya. Thanks.